Dominasi Tesla di pasar mobil listrik Amerika Serikat semakin tergerus setelah hanya menguasai 38% pasar EV di negeri Paman Sam dan menjadi angka terendah sejak tahun 2017. Pangsa pasar Tesla di Amerika Serikat mengalami penurunan drastis hingga 38% atau yang terendah sejak tahun 2017. Penurunan ini sekaligus menandai tantangan terbesar perusahaan milik Elon Musk tersebut dalam satu dekade terakhir. Dominasi Tesla di pasar mobil listrik Amerika Serikat semakin tergerus setelah hanya menguasai 38% pasar EV di negeri Paman Sam dan menjadi angka terendah sejak tahun 2017. Penurunan ini justru terjadi di tengah melonjaknya permintaan kendaraan listrik secara keseluruhan di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Arena EV, tren pelemahan ini sekaligus menandai tantangan terbesar Tesla dalam satu dekade terakhir setelah selama bertahun-tahun pembeli mobil listrik di Amerika identik dengan Tesla. Bahkan saat penjualan EV nasional naik lebih dari 24% pada Juli lalu, Tesla hanya mampu tumbuh sekitar 7% dan kemudian berlanjut di bulan Agustus dengan pertumbuhan hanya 3,1%. Tidak hanya itu, fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa konsumen kini mempunyai banyak pilihan setelah Ford, Hyundai, Kia, serta Toyota berhasil mencuri perhatian dengan model baru dan penawaran menarik. Sementara Tesla dinilai kurang berinovasi karena belum menghadirkan produk segar yang mampu mengguncang pasar selain Cybertruck yang diluncurkan 2023, meski hasilnya tidak sefenomenal Model 3 atau Model Y. Selain tekanan kompetisi, perusahaan milik Elon Musk juga menghadapi pasar yang tidak menentu dengan ledakan penjualan EV diprediksi akan mereda setelah insentif pajak federal senilai $7.500 Amerika berakhir pada akhir September mendatang. Kondisi tersebut berpotensi membuat penjualan anjlok di kuartal 4 2025 sekaligus menambah beban bagi seluruh produsen mobil listrik global. Berbagai sumber IDX Channel. OpenAI berencana memperketat standar keamanan pada layanan ChatGPT dengan memperkenalkan aturan batas usia bagi penggunanya. CEO Sam Altman menegaskan langkah ini diambil untuk melindungi remaja di bawah 18 tahun. OpenAI berencana memperketat standar keamanan pada layanan ChatGPT dengan memperkenalkan aturan batas usia bagi penggunanya. CEO OpenAI Sam Altman menjelaskan bahwa perusahaannya sedang mengembangkan sistem prediksi usia untuk memperkirakan umur pengguna berdasarkan pola penggunaan ChatGPT. Sebagai catatan, saat ini layanan tersebut ditujukan bagi mereka yang berusia 13 tahun ke atas. Namun ke depan OpenAI ingin memisahkan pengalaman pengguna di bawah 18 tahun dengan yang sudah dewasa demi keamanan dan privasi. Dalam pernyataan resminya berjudul Teen Safety, Freedom and Privacy, Altman menyebut ada kemungkinan ChatGPT meminta kartu identitas untuk memverifikasi usia. Ia mengakui hal ini bisa menjadi kompromi privasi bagi orang dewasa, tetapi dianggap langkah yang sepadan untuk melindungi remaja. OpenAI menegaskan langkah ini juga sebagai respons atas semakin luasnya jangkauan ChatGPT ke berbagai kalangan. Selain itu, ChatGPT akan dilatih untuk menolak permintaan percakapan sensitif seperti topik genit, bunuh diri atau melukai diri sendiri bahkan dalam konteks kreatif. Jika pengguna di bawah umur menunjukkan tanda ide bunuh diri, sistem disiapkan untuk menghubungi orang tua atau pihak berwenang. Meski demikian, Altman menambahkan bahwa aturan baru ini masih dalam tahap rencana dan belum dipastikan kapan serta di negara mana saja akan mulai berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan kunjungan kenegaraan untuk kedua kalinya ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun berharap kunjungan Trump akan mampu menghasilkan kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris pada hari Rabu kemarin memberikan penghormatan kebesaran kepada Raja Charles III. Ini menjadi kunjungan kenegaraan kedua bagi Trump. Ia pun menyebut kunjungan atas undangan kerajaan Inggris ini merupakan salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya. Trump pun mengatakan bahwa istilah special relation belum cukup untuk menggambarkan hubungan kedekatan antara kedua negara.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai hubungan antara Inggris dan Amerika Serikat akan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. Dengan demikian, Starmer berharap kerjasama bilateral Inggris dan Amerika Serikat akan mampu dimanfaatkan untuk menarik investasi dari sejumlah raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, Google, serta OpenAI. Dalam bidang politik, Starmer berharap kemitraan Inggris dan Amerika akan saling mendukung dalam isu-isu geopolitik, terutama terkait perang Rusia-Ukraina serta konflik di Timur Tengah. Berbagi sumber, IDX Channel. Chairman Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell memberikan isyarat The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebanyak 2 kali ke depan. Dan pernyataan tersebut disampaikan Powell dalam konferensi pers FOMC pada hari Rabu kemarin waktu setempat. Kesempatan tersebut, Powell mengatakan rapat FOMC September 2025 memutuskan untuk memangkas Fed Fund Rate sebesar 25 basis point menjadi level 4 hingga 4,25%. Keputusan pemangkasan ini pun menjadi yang pertama kali untuk tahun ini dan Powell menyebut kebijakan pemangkasan suku bunga kali ini telah mempertimbangkan risiko di 2 mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain. Polandia mendesak negara-negara anggota blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia pada akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu negara anggota lain dalam upaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Pemerintah Polandia mendesak negara-negara anggota blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia, di mana pihak setempat meminta kebijakan tersebut dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2026 mendatang atau lebih cepat 2 tahun dari tenggat resmi yakni di 1 Januari 2028. Menteri Energi Polandia, Milos Motyka, mengatakan negaranya siap membantu negara anggota lain untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mulai melakukan impor energi dan minyak mentah dari Amerika Serikat. Selain itu, Motyka juga menilai langkah percepatan perlu dilakukan, terutama setelah insiden masuknya drone milik Kremlin ke wilayah Polandia. Insiden tersebut membuat hubungan antara pihak Warsawa dan Moskow semakin memanas, sehingga langkah untuk mandiri dari pasokan energi yang beresiko politik dan strategis perlu dilakukan. Adapun sebelumnya, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada sebagian besar impor minyak dari Rusia pasca serangan invasi ke Ukraina yang belum mereda sejak beberapa tahun lalu. Namun demikian, gas dari Moskow masih dikecualikan setelah ajuan keberatan dari pemerintah Slovakia dan Hungaria. Berbagai sumber, IDX Channel.